Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita lanjutkan ya pembelajaran tematiknya. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran ke-6. Nah, anak-anak, silahkan disiapkan buku tema 7-nya dan buka halaman 40. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, di halaman 40 ini ada kegiatan ayo berlatih. Nah, anak-anak, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa gambar lambang negara atau simbol negara di dinding kelas termasuk benda tak hidup. Jadi, gambar yang menempel di kelas seperti gambar lambang Garuda yang di tengah-tengahnya ada lambang Pancasila atau simbol-simbol Pancasila itu termasuk benda tak hidup ya anak-anak. Nah, kamu juga sudah mengetahui bahwa simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Nah, sila keempat Pancasila itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan simbol sila keempat itu adalah betul sekali, kepala banteng ya anak-anak. Nah, di halaman 40 ini latihannya adalah silakan kalian sambungkanlah garis-garis putus yang membentuk kepala banteng. Kemudian nanti kalian warnai ya sesuai dengan gambar contoh sila keempat. Nah, bantengnya berwarna apa? Kemudian kotaknya berwarna apa? Seperti itu ya anak-anak, diwarnai yang rapi. Sebelum diwarnai disambungkan terlebih dahulu garis-garis putus-putusnya yang membentuk simbol kepala banteng. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian untuk latihan selanjutnya adalah silakan kalian tuliskan kembali bunyi sila keempat pada tempat yang kosong di halaman 41 di bagian atas. Nah, silakan kalian tuliskan lagi bunyi sila keempat dengan rapih ya anak-anak. Nah, untuk tugas selanjutnya adalah kalian pada pertemuan sebelumnya sudah mengetahui ciri-ciri benda hidup. Ciri-ciri benda hidup itu yaitu yang pertama bisa bergerak atau berpindah tempat. Kemudian benda hidup itu membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, membutuhkan minuman juga. Kemudian ciri selanjutnya adalah benda hidup itu adalah benda yang dapat berkembang biak atau beranak. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian ciri selanjutnya adalah yang menjadi ciri benda hidup itu adalah benda tersebut akan tumbuh besar atau tinggi. Nah, di halaman 41 ini latihannya silahkan kalian lihat ada gambar kuda, ada gambar burung bersama anaknya, dan juga di halaman 42 ini ada kucing, kemudian ada ulat juga. Nah, anak-anak untuk gambar kuda, nah silahkan kalian titik-titiknya diisi dengan kata-kata yang tersedia di kotak warna hijau di atasnya. Nah, dari kata-kata berkembang biak, bergerak, membutuhkan makanan, dan tumbuh besar, kira-kira mana yang cocok untuk gambar kuda? Untuk keterangan gambar kuda, keterangan burung, keterangan kucing, dan keterangan ulat. Nah, kita baca baik-baik ya anak-anak. Yang gambar kuda. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena apakah karena berkembang biak? Lihat gambarnya. Apakah karena kuda itu berlari atau sedang bergerak? Ataukah kuda itu sedang makan atau membutuhkan makanan? Apakah kuda itu terlihat sedang tumbuh besar? Nah, silakan kalian tentukan kata mana atau kalimat mana yang cocok untuk mengisi titik-titik mengenai keterangan kuda. Kemudian yang selanjutnya gambar burung. Aku tahu burung disebut benda hidup karena, nah apakah berkembang biak, ataukah bergerak, ataukah membutuhkan makanan, atau tumbuh besar. Lihat, burungnya sedang bersama anak-anaknya, berarti itu burung itu sedang contoh benda hidup yang menunjukkan ciri ya seperti itu ya anak-anak. Lihatlah gambarnya baik-baik. Kemudian kucing, lihat kucingnya ada dari kucing yang bayi, kucing anak-anak, kemudian kucing dewasa. Berarti itu menunjukkan bahwa kucing itu terus bertambah ukurannya.
Terus bertambah ukurannya itu apa? Termasuk berkembang biak, bergerak, membutuhkan makan, atau tumbuh besar. Silakan kalian kerjakan sambil dipandu oleh orang tua. Untuk gambar terakhir, ada gambar ulat yang sedang memakan daun. Nah, jadi jadi ulat itu berarti sedang apa? Betul sekali, sedang makan, berarti ulat membutuhkan apa. Nah, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, aneka jenis permainan termasuk benda tak hidup ya anak-anak, seperti boneka, mobil-mobilan, kartu, dan mainan-mainannya lainnya merupakan contoh benda tak hidup. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu dadu? Nah, dadu itu yang seperti ini ya anak-anak, seperti yang ada di halaman 43. Dadu pun termasuk benda tak hidup ya anak-anak. Sekarang marilah kita mencoba membuat dadu. Kegiatan membuat dadu untuk berlatih menentukan nilai tempat suatu bilangan. Nah, anak-anak, di halaman 43 ini ada pola untuk membuat dadu. Silahkan kalian gunting yang dadu berwarna biru yang ada bilangan-bilangan merahnya, kemudian dadu yang berwarna kuning ada bilangan-bilangan berwarna-warni. Silahkan kalian gunting perlahan-lahan ya anak-anak supaya rapi, nanti lem mengikuti polanya. Nanti akan menjadi dadu yang berwarna biru seperti contoh, dan akan menjadi dadu yang berwarna kuning. Silahkan kalian gunting secara perlahan, kemudian rekatkan dengan lem sehingga membentuk dadu. Nah, anak-anak, dadu yang berwarna biru itu merupakan dadu bilangan satuan karena bilangannya satu-satu ya anak-anak. Kemudian untuk dadu yang berwarna kuning merupakan dadu bilangan puluhan karena bilangan-bilangannya itu puluhan-puluhan. Satu barisnya berisi 10 atau 10. Seperti itu ya anak-anak. Silakan kalian gunting perlahan-lahan supaya tidak ada yang tergunting bagian yang pentingnya, kemudian rekatkan dengan lem menjadi sebuah dadu seperti di contoh ya anak-anak. Nah, sekarang ada sebuah permainan. Silakan kalian untuk yang belajar ini boleh melakukan permainan ini bersama orang tua atau dengan kakak, adik, atau dengan saudara. Nah, pertama, buatlah kelompok dengan anggota 4-5 orang. Kemudian atau boleh 2 orang juga tidak apa-apa ya anak-anak, minimal 2 orang sampai uh, terserah kalian mau sampai berapa orang. Yang kedua, siapkan 2 buah dadu bilangan puluhan dan satuan. Yang ketiga, tentukan pemain pertama yang akan menggulirkan dadu. Jadi ketika kalian main dadu ini, kalian tentukan dulu siapa yang akan melempar dadunya terlebih dahulu. Kemudian lemparlah kedua dadu secara bersamaan. Nah, dilemparkan ya dadu yang birunya sama dadu yang kuningnya dilemparkan. Kemudian tuliskan banyak bilangan satuan dan puluhan sesuai kolom yang tersedia. Nah, pertama kalian lihat untuk pemain pertama yang dituliskannya di kotak yang pertama. Puluhan yang keluar dadunya menunjukkan puluhannya berapa. Dituliskan misalkan yang keluar adalah 20. Nah, berarti kalian tulis puluhannya 20. Kemudian satuannya yang keluar berapa? Misalkan bilangan 5. Tuliskan angka 5. Nah, 20 ditambah 5 itu berarti betul sekali 25 ya anak-anak. Silakan tulis angka di titik-titik pertama itu angka 20. Sedangkan di bagian ditulis, nah di bagian ditulis, maaf, titik-titik pertamanya maksudnya 25 ya anak-anak, karena 20 ditambah satuannya 5 misalkan contohnya. Ditulis 25. Nah, kemudian di bagian ditulis titik-titik-titik itu diisinya dengan tulisannya. Bagaimana cara menuliskan angka 25 dalam bentuk huruf? Nah, betul sekali ditulisnya yaitu DUA 2 PULUH 10 LIMA 25. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk kotak atau kolom yang kedua itu diisi oleh pemain kedua. Kemudian kolom yang ketiga diisi oleh pemain ketiga. Kolom keempat diisi oleh pemain keempat. Kolom kelima diisi oleh pemain kelima. Jika di rumah tidak ada orang sebanyak 5 orang, kalian bisa dengan ibu tetapi bergantian sampai terpenuhi kolom nomor 1 sampai nomor 5-nya.
Nah, seperti itu ya anak-anak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa pahami dengan mudah dan kalian tetap semangat belajarnya. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam setiap penyampaian materi yang Ustazah sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.